Gue sempat berpikir gue kayaknya besar nanti untuk SD gitu ya, gue berpikir gue akan menjadi pemain bola. Yang kedua, gue mau jadi pemain warnet bro, serius ya. Jadi dulu tuh jago warnet? Enggak, jadi dulu tuh belum ada lomba kayak sekarang gitu. E-sport ya. E-sport tuh belum ada. Jadi zaman dulu tuh gue udah kompetisi duluan dulu. Apa gue di sini ya, cuman gue jadi omelin ini masa depan apa gue. Dulu tuh sebenarnya pengen banget jadi dokter. Wih, keren. Terus Psychologist mau sih. Psychologist mau. Atau last chance-nya ibu rumah tangga jadi. Gue rasa dia suka otopsi deh. Karena dia suka, dia tuh sering berperan hantu. Peran yang sering dia main itu hantu. Udah lah, Itu jadi hantu. Iya. Terus Wajah hantu itu mirip banget orang otopsi. Tapi bukan berarti aku kayak sering main jadi hantu, aku juga suka. halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Aliando Sarif dan Richelle Skorniki. Wih, tepuk tangan dong. Bisa ya? Alhamdulillah, gak belibet. Jadi buat Ali sama Richelle ini kan kontennya si paling seleb ya. Jadi gue mau nanya soal perjalanan menjadi selebriti dari kalian berdua ini. Wow. Nah, gue mau mulai dari pertanyaan, kalau menjadi seleb sampai di titik sekarang ini buat Ali sama buat Richelle itu tuh sebuah keberuntungan, takdir atau sebuah perjuangan? Ali lu dan nih Ali yang udah mikir jauh nih ini. Coba kalau hidup itu kan abstrak ya. Kita nggak bisa nentuin satu hal itu akan sama jalannya. Itu kan namanya survivalship bias. Meniru apa yang nggak sama ketika kita jalan. Jadi pola utama sih sebenarnya berusaha. Cuman kalau dibilang hoki atau enggak, itu kan rezeki sebenarnya. Cuman ada yang dibilang karena kerja keras ada, tapi hoki juga ada. Privilege ada, menurut gua ada juga. Jadi kalau dibilang kalau pekerja keras, menurut gua bisa. Untuk orang kerja keras di entertain, worth it nggak? Untuk semuanya dari nol, mungkin nggak? Apakah cuma hayalan? No, semuanya bisa. Gue itu berangkat bukan dari peran utama. Dan gue besar di sana, dan banyak project yang gue bukan peran utama, justru gue yang besar juga. Dan itu sebenarnya untuk motivasi untuk orang-orang yang mau terjun di dunia entertain sih sebenarnya. Dan gue nggak ada manajer, gue sendirian cuman casting. Saat itu? Iya, sampai sekarang. Dan sebenarnya percaya diri sama belajar terus berusaha bahwa sebenarnya bisa semuanya berangkat dari kerja keras menurut gua tanpa orang dalam. Lu ada momen lu ini nggak inget mungkin ada momen nggak bukan momen di mana lu ini hoki gua nih, ini adalah titik gua yang kerja keras gua nih, dan mungkin ini takdir gua di sini nih. Lu apa ada arah? Iya. Jadi waktu SD kan kita selalu berangan-angan ya, mau jadi apa ya kita gitu loh. Gue sempat dulu mau jadi pemain bola sama polisi, kalau enggak jadi damkar lah. Pemain bola kan ada perannya, dapat kan? Oh iya, pemain bola. Nah, gue sempat berpikir gue kayaknya besar nanti untuk SD gitu ya, gue berpikir gue akan menjadi pemain bola. Terus yang kedua, gue mau jadi pemain warnet bro, serius ya. Pemain warnet maksudnya? Jadi dulu tuh jago warnet? Enggak, jadi dulu tuh belum ada lomba kayak sekarang gitu. Dulu tuh belum ada e-sport. E-sport ya. E-sport tuh belum ada. Jadi zaman dulu tuh gue udah kompetisi duluan dulu. Apa gue di sini ya, cuman gue jadi omelin ini masa depan apa gue. Lucu banget. Ya. Dulu kan enggak ada kayak sekarang e-sport. Jadi kita stuck gitu untuk mengejar cita-cita gitu. Jadinya sebenarnya awal momen itu dari gue mau coba sih. Jadi dulu gue mau coba di bidang seni itu SD kelas 6. Gue ikut audisi musik, dan dari beberapa puluh orang gitu ya, gue kepilih ternyata. Dari situ, dan dari situ berlanjut, gue suka banget lihat kamera. Nah dari situ gue kayak udah mulai, sebenarnya apa yang gue jalanin ini hobi gitu loh. Bukan sebenarnya jujur aja sih, passion dapat di umur muda tuh bullshit.
gitu loh. Oh iya. Nah, passion tuh sebenarnya dapat bisa kapan aja dan belum tentu orang yang udah 40, 50 gitu ya udah dapat passionnya dia gitu. Wah, iya. Karena emang passion itu susah banget dicarinya. Jadi apa yang lo jalanin dulu aja sih sebenarnya. Karena sebenarnya memang kalau misalnya kita menjalani apa yang kita jalanin secara nyaman, itu memang butuh waktu gitu. Jadi apa yang gue jalanin sebenarnya hobi. Gitu. Gue suka banget di bidang musik, gue suka banget di bidang film, acting, film juga. Maksudnya membuat project dulu gue pakai movie maker, pakai Windows, iya maksudnya produksi juga. Tapi dari situ muncul suka berakting. Akhirnya gue coba casting. Maksudnya kalau dari kita udah punya bekal itu kan acting enak gitu kan. Jadi gue nggak bingung-bingung. Dari sana mungkin gue langsung bilang, gila gue sekarang udah di titik ini. Itu tahun berapa gitu. Gue sempat mau mikir apa gue udah selesai aja, keluar aja gitu gue dari industri showbiz ini gitu. Tuh? Abis awal kali. Oh iya juga meledak tuh. Apa gue keluar aja ya dari industri ya? Udah cukup kayaknya nih gini-gininya. Soalnya ini kan apa yang gue jalanin bukan sesuai yang ini cuma hobi gitu loh. Gue suka dengan bagian-bagian ini. Makanya gue di lokasi nggak pernah stres. Kenapa? Ya gue hobi. Lo mau marah juga nggak apa-apa gitu loh. Karena lo nggak ada pressure buat diri sendiri ya. Ya gue masih belum tahu passion gue sebenarnya apa gitu. Dan di situ gue mencoba untuk keluar. Abis itu pas keluar ditanyain, emang lo keluar mau ngambil apa abis dari film musik? Apa bedanya? Katanya sama aja di showbiz juga. Iya juga sih. Ya udahlah akhirnya lanjut. Gue ke dunia entertain. Di situ gue baru tahu. Ya inilah hidup saya. acting lagi. Yes, acting audiovisual. Yes, itu my passion gue. Kalau Risa gimana? Kapan merasa beruntung ke takdir dan perjuangan dalam jadi seleb di sini? Kayaknya sih it's safe to say kalau memang itu campuran dari ketiganya kali ya. Karena kalau misalkan emang itu takdirnya, masa saya nggak ada perjuangannya sih. Masa kita tinggal nunggu aja gitu kan, nunggu di calling gitu. Kayak nggak mungkin gitu loh, kayak ya perjuangan yang diiringin oleh takdir, oleh keberuntungan, oleh doa. Iya gitu sih. Nah tapi ngomongin soal passion, bener sih, aku juga belum nemu passion. Jadi ini masih dianggap sebagai sebuah hobi yang akhirnya dia menghasilkan tuh ya? Iya. Tapi bisa dimasuk. lu pernah ngerasain gini nggak? Apa masih ingat ya kapan titik berjuang untuk di acting ini, kemudian dapat hokinya nih ternyata di acting, dan ternyata apa gue takdir gue di acting ya gitu? Apa ada pernah merasa kayak gitu nggak? Mungkin lebih ke ini kali ya, cerita aku tuh pernah keterima main film, cuma karena ngobrol sama sutradara dan produsernya. Dan disitu bercanda aja, terus tiba-tiba kayak oke kamu masuk sih, takdir gue banget. Takdir gue banget. Nah itu pas di situ kayak oke, berarti ini emang untuk aku gitu loh. Cuman ya udah sih sebatas kayak gitu aja, belum ada yang sampai wow banget atau yang mengesankan banget. Dan sekarang udah se-enjoy apa buat orang Rizal di acting? Mungkin dia masih 16 kali maksudnya. Bukan. Harus iya deh kayaknya iya. Udah se-enjoy apa kalian? Apa dengar lu udah se-enjoy kalau di showbiz? Sejauh ini sejauh ini enjoy sih enjoy. Tapi nggak bisa dibilang yang 100% enjoy. Atau emang ini tuh yang kayak wow, ini yang diinginkan banget sih. Kayaknya enggak deh. Tapi lu punya ini nggak apa goals, obsesi gitu? Apa tuh udah gue kayak Ali waktu dulu jalanin aja udah gitu. Itunya ada, jalanin aja dulu ada, cuman kepikiran untuk mungkin coba yang lain-lain, profesi yang lain tuh juga masih ada, karena pengen coba hal-hal baru deh. Apa tuh? Kalau boleh tahu, kalau bukan sebagai artis kira-kira saya akan berangan-angan mikir ada di mana nih sekarang. Dulu tuh sebenarnya pengen banget jadi dokter. Wih, keren. Terus psychologist mau sih, mau. Atau last chance-nya ibu rumah tangga jadi. Tapi udah dari jalan yang mengarah ke sana kah mungkin? Biasanya nggak jauh-jauh psikologi sih biasanya lagi bisa lah, bisa nyambung kok, bisa. Kalau dokter apa yang waktu itu kepikiran, dokter spesialis kah, dokter anak, bisa dokter anak, sudah hati. Iya bener sih itu option lah. Apa ya? Waktu itu belum ada, cuman emang kepikiran aja pengen dokter. Tapi nggak mau bagian bedah. Terus hewan misalnya. Oh iya. Kamu serius? Dokter hewan juga harus bedah dong. Iya.
Dokter hewan juga udah dong kalau ada. Susah juga. Ada yang mungkin kucing sesar gimana? Iya. Ini Kucing operasi hidung. ini sungsang ini Bu bayinya. Dia mau operasi plastik. Ibu kucingnya Operasi Pak, estetik dia mukanya. iya kan Kucing mahal. Mau syuting putih gitu kan. kena GERD gimana? Asam lambung. Berarti kalau buat project tuh ngambil emang sesuai pengennya aja atau selagi ada ambil. Kalau gue rasa dia suka otopsi deh. Sumpah, karena dia suka, dia tuh sering berperan hantu. Ah, kok hantu? Kalau nggak tahu ya, dia peran yang sering dia mainin itu hantu. Ya, udah lah, Itu tuh jadi hantu. Iya. Terus oke, terus kalau ngasih dengan otopsi Wajah hantu itu mirip banget orang otopsi. Tapi bukan berarti aku kayak sering main jadi hantu, aku juga suka. Oh, kira harusnya kalau ada jadi hantu gini, mungkin paranormal. Oh, parabola. Enggak dong parabola. Soalnya kan hantu yang misalkan kepala buntung kan itu Yes. organ semua gitu loh. Iya. Terus kuyang kan organ gitu kan. Setahu gue ya udah berarti otopsi gitu. Jangan-jangan passion hantu itu semuanya orang otopsi gitu loh. Kayak pastinya jadi hantu mungkin. Jangan Hantu sakit dong. enggak ya? Jangan dong. Tapi ya dia sering dapat peran hantu. Nah itu tadi balik kalau Richel ngebatasin nggak atau mungkin kayak kalau ada tawaran terima aja lah. Terima aja selagi memang suka dengan ceritanya, masih pantas dengan Produksi umur. juga harus bagus. Iya, produksi juga. Tapi ya selagi suka dan sepertinya oke sih. Karena kalau aku mungkin by feeling semuanya. Semua itu pakai feeling banget. Kalau emang rasa aduh ini kayaknya enggak deh. Dan dia juga tipe kan suka tantangan dia. Kayak misalkan dimanapun dia berdiri, di situ dia akan tetap menjadi tumbuhan yang mekar gitu. Suka nanam jadi bagus nih. Richel ngawalnya dari FTV sinetron. Oh, sinetron ya? Weekly? film. Enggak lah. Itu kamu lihat kan? Ya, Jadi sebenarnya dari aku bayi banget, aku tuh awal masuk ke majalah. Dari bayi. Sejak kecil lah. tahun Dari kecil 2010 sih. aku tuh di majalah parenting. 29 ya? Setelah 2010 atau 2009 akhir. Setelah itu pernah ada 1 atau 2 episode mungkin di sinetron apa ya namanya? Iya, sama Marcel. Iya ada. ada. Waktu masih bayi banget gitu lah, jadi ekstras bayi. Udah Kemudian masih baru jadi lanjut extras. dari sana, film pertama tuh 2015 barengan sama kakak aku. Cuman memang aku tuh nggak seaktif itu sih. Oh. Aku nggak seaktif itu. Berarti kalau series ini baru. Ini series pertama. Oh. Kalau lu tuh dari umur yang film Sama, hampir seumurnya beda setahun doang. Gue dari 2009. yang itu bukan film Garuda. Garuda 2011. Oh, berarti sebelumnya apa tuh? Sebelumnya gue di TPI. Apa tuh? Sinetron kolosal ya? Enggak, FTV. Oh, FTV. Dulu tuh ada namanya Dunia Fantasi ya. Heeh. Jadi gue main di situ terus. Oh, itu lu mulai casting dari situ. Awal casting di situ. Jadi makanya dulu tuh nggak ada yang bukan nggak ada sih, justru gue nggak mau bilang juga ini dapur orang. Cuman saat itu cuma gue doang yang mau. Oh. Gitu. Jadi emang label. Karena pertama Udah nggak ada juga kan TV-nya kan? Slow Nggak ada aja. juga. Ya mau. Nggak apa-apa slow aja. Jadi gini, dulu tuh nggak ada yang mau untuk di sana karena memang modal nekat banget. Cuman akhirnya yang namanya berusaha dan kerja keras menurut gue ya ini tetap harus jalanin. Jadi justru berawal ketika gue dari sana, gue di calling lagi. Ya itulah. Dari situ baru makin lama nyampe gue di Garuda di Dadaku tuh casting. Nah, tapi lu sebenarnya emang pengen dari kan tadi pengen jadi anak warnet nih, terus kemudian nyoba casting. Itu dorongan dari siapa nyoba casting? Nyoba casting pertama itu karena nyokap temennya itu bukan kehilangan, malah gak ada pemain. Oh, kurang. Cuman tetap harus di casting. Oke. Jadi tetap kayak jadi nyokap anak IKJ lah. Jadi teman-teman itu orang film. Jadi gue sering banget dibawa casting, cuman tetap walaupun punya kenal orang dalam, kita tetap casting gitu loh. Nggak jalur orang dalam banget. Cuman yang kali ini pas gue casting, mungkin acting gue masih biasa aja, cuman nekat gue tinggi. bagus. Modal nekat tuh namanya. Nekat gue tinggi karena gini, karakternya itu harus botak, licin, dan cuman FTV. Siapa yang mau? Iya. Dan dibayarnya 700.000.
syuting seminggu. Siapa yang mau gitu loh? Nggak ada. Gua yang mau. Bonek. Bagus. Bonek akhirnya ya udah pas udah nekat dari situ ternyata banyak yang ngeliat PH. Jadi botak licin. Botak licin. Udah tahu. Aku belum ngasih tahu. Belum tahu. Habis ini aku pengen lihat. Jadi si gundul siapa tuh? Itu umur berapa ya? 14-13 berarti. Tah, Ali 14 tahun mau dibotakin itu karena emang lu pengen aja atau Nggak mau. lu sebenernya nggak mau? Nggak mau. Gue nggak mau dibotakin. Cuman karena Cuman nggak mau tapi botak akhirnya. terus pada akhirnya temen gue ada yang nemenin gitu ikut botak semua. Ya, solid lagi. Wih keren. Ikut botak semua biar gue nggak malu sendirian. Karena gue ditatain tuyul mulu. Iya dong. Masih kecil. Terus pala gue lagi sholat cetak kayak gitu. Sekali lagi gue sundul kayak Zidane gitu. Berarti Ali lu baru ngerasain dunia lu adalah dunia acting ini baru-baru ini dong yang tadi lu after warkop. Iya, sebenarnya baru-baru ini karena gue nggak akan percaya gitu bahwa apa ya karena dulu tuh gue di entertain pas warkop dan sebelumnya gitu gue masih pengen bereksperimen bukan menjadi sepak terjang di sana karena bereksperimen karena gue punya knowledge di bidang musik jadi eksperimen di bidang film kayaknya seru kalau digabung gitu loh. Itu membangun gue mau berada di entertain. Di warkop itu gue kayak apa udah selesai aja ya cukup gitu loh apalagi mau gue ini karena bukan passion gue juga dan ya gue sempat berhenti mau terusin di bidang musik sama aja ternyata. Ya udah akhirnya. Berapa lama akhirnya lu berhenti dari abis warkop? 2 tahun ya? Lebih? Acting 3 tahun. 3 tahun. Itu kan emang pure keputusan lu. Kayaknya gue udah cukup begitu ya. Waktu itu kan gue kena penyakit mental. Sekalian juga buat rehat juga tuh. Buat rehat. Jadi awalnya tuh gue lagi rehat sama lagi punya kontemplasi aja. Gue kayaknya punya reflektif nih untuk harus gue pikirin. Apalagi umur gue waktu itu 22-23. Kayak nggak mungkin gue mau hidup kayak gini nggak berpikir banyak angle gitu loh. Sedangkan gue harus mikir ke depan bahwa gue pasti akan harus banyak mendidik anak gitu loh. Nggak mungkin gue cuman tahu syuting gitu itu tahu lah cuma di situ aja. Di situ aja. Di situ gue sebenarnya mau berhenti untuk bisa tahu kehidupan gitu loh. Pas gue lagi renungin itu, di situ gue kena penyakit mental. Tapi bukan pas lagi merenung, cuman ada kawan juga di situ lah. Itu gue berhenti. Ya. Something ketika gue berhenti, ya udah gue mulai masuk lagi. Cuman justru gue di warkop itu orang kan berpikir Wali akan terima job gede nih gini. Nah, habis itu gue sinetron. Gue tidak melupakan apa yang sudah gue pijak dulu. Nah kalau kita bicara kayak di sana tadi, lu kalau misalkan bukan di acting, bayangan lu sekarang di mana Li? Sebagai apa Li? Ya. Anak warnet? Enggak dong. Kalau misalkan nggak ada ini ya, nggak ada percobaan gue ketika mau ikut audisi. Kalau misalkan itu main bola pasti. Lu kejar sih. Timnas. Main bola timnas. Berarti gue jadi senior sekarang harusnya. Lu ngejar timnas banget. Dulu kan gue pernah sampai masuk Persipasi. Lawan Persib. Itu U12 apa ya? Danan Cup. Abis itu gue mencoba hal baru di bidang musik drum gitu ya. Dari situ gue mulai punya keahlian baru nih. Gue mulai suka sama keahlian ini. Drum gitu. Drum. Akhirnya gue mulai ngedalamin tuh alat musik itu. Abis itu ya udah. Jadi gue itu underground banget gitu loh. Gue tuh nggak ngomong ke keluarga bahwa gue tuh suka musik gitu. Semuanya taunya gue masih pemain bola. Even sampai sekarang guru-guru gue di sekolah, keluarga gue yang dari bokap itu pasti taunya gue pemain bola sampai sekarang. Dan ketika gue underground main ke musik dan gue gue audisi dari 10 orang itu, gue ditelepon dan itu ngangkat keluarga gue. Selamat Ali kepilih jadi drummer sekolah saat itu. Itu keluarga gue kaget. Sejak kapan dia jadi musisi? Kapan jadi drummer gitu kan? Dipanggil besok sekolah musik gitu. Keren, disupport itu ya. Disupport langsung sekolah musik. Sepatu bola dibuang-buangin. Musiknya lu sekarang udah ngulik-ngulik sendiri atau bikin-bikin lagu? Ada lagu buat Isil ada? Keren banget. Dikasih lagi belum sama dia. Jadi dulu tuh gue makanya di bidang audiovisual tuh seimbang. Jadi pas gue mulai di musik, begitu pun juga kamera. Gitu.
Tapi lu udah pernah rilis single belum sih? Lupa deh. Itu kan semua industri ya. Gue belum yang purely dari gue. Apa yang dinikmatin sekarang semua ya industri, bukan idealisme gue gitu loh. Lu pengen nggak one day? One day harus sih, gue harus ngeluarin sendiri gitu. Kayak lagu-lagu gue yang sekarang yang pernah di label itu kan industri. Orang labelnya juga pun nggak tahu gue musisi gitu. Berarti lu mau solo atau band? Kayak sendiri. Solo. Jadi bukan nyanyi, main musik, composing. Ngeproduserin gitu mungkin? Produserin mungkin. Emang lu seneng ngeproduksi kali ya? Suka produksi di bidang audiovisual. VJ berarti. Oke, siap. Oke. Thank you buat Tika sama Ali udah mampir ke konten. Sama-sama. Thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten Paling Safe. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.